Oke, ini cara kalian dapat 1 miliar per bulan. Nanti gue bakal jelasin 3 tipe income biar kalian ngerti gimana caranya. Nah, tapi sebelum kalian nyinyir, gue nggak jualan produk, nggak jualan harus ngelakuin A, B, C, tapi kalian ngerti big picture-nya gimana cara dapat 1 miliar per bulan. Sebelum gue mulai ke konten, gue mau jelasin dulu ada namanya poverty mindset. Karena gue yakin banget banyak dari kalian bakal bilang, gak mungkin gue bisa dapat 1 miliar per bulan. Karena impossible, lihat aja list gaji terbesar di Indonesia per bulan aja gak ada yang nyampe 1 miliar per bulan. Apalagi gue masih struggling di A, B, C, D, E. Makanya gue bilang ini tuh proses yang lumayan panjang. Mungkin bisa 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun. Dan gue gak tahu ini balik lagi masing-masing untuk kalian. Tapi the thing with poverty mindset adalah kenapa orang yang miskin gak bisa kaya-kaya, karena mereka udah tertanam di sini, mereka gak bakal bisa dapat. Honestly, if you crack the financial game, dan you crack how money works, perputaran uang, dan gimana cara dapetinnya, kalian bisa dapat 1 miliar per bulan. Gue gak bakal bilang ini gampang, ini bakal susah banget, tapi it's possible. Dan gue jelasin 3 cara tipe-tipenya kalian bisa dapat 1 miliar per bulan. Mungkin gue jelasin background dulu sedikit ya. Gue pribadi, ada beberapa bulan gue konsisten dapat 1 miliar per bulan. Cuma kebanyakan orang mikirnya, oh berarti ternak uang lagi gede, terus lu gaji diri sendiri gede banget. No. Itu mungkin kesalahan terbesar yang orang nangkep bahwa 1 miliar per bulan tuh harus dapat dari satu stream of income. Justru beberapa bulan yang lumayan tinggi, itu gue dapat dari jenis income yang lain, adalah portfolio dan capital gain. Dan gue udah ngumpulin beberapa uang, gue bisa puterin uang itu ke financial market atau bahkan bisnis opportunity lain yang menghasilkan gue uang lebih banyak. Simpelnya saham, kalau misal bet rate, gue sempat juga bilang di videonya Timothy, gue pernah dapat 1,1 miliar. Itu dalam kurang dari 1 bulan. Crypto, when I bet rate adalah berapa ratus juta gitu. Jadi kalau dikombinasiin semua, it's possible to get 1 billion. Cuma kita langsung to the point aja, masuk ke topiknya how to get it. Kalian harus ngerti namanya 3 jenis income ini. Active income, portfolio income, dan passive income. Dan chartnya kayak gini selama kalian masih muda sampai ke kalian tua. Proses pengumpulan kekayaan. Di awal-awal kalian harus banget fokus ke active income, yaitu jenis income yang kalian kerja, digaji, dapat bonus, dapat komisi, yang kalian harus aktif keluarin waktu dan effort kalian untuk mendapatkan uang. This you have to be very smart dengan belajar. Dan di awal-awal ini pasti mayoritas dari income kalian. Gak usah ngomong sampai 1 miliar dulu ya. Dan pasti di chart portfolio income sama passive income, pasti itu kalian kecil banget di awal-awal karir ini. Tapi kira-kira grafiknya kayak gini. Semakin berjalannya karir kalian, kalau kalian belajar dan ngerti how to manage your money, chartnya berubah jadi kayak gini. Pelan-pelan aktifnya berkurang, portfolio bertambah, passifnya bertambah. Dan 2 ini bukan step by step ya. Kadang portfolio sama pasifnya tuh bisa pasifnya lebih banyak, portfolio bisa banyak, tergantung dari style kalian masing-masing. Let's start with active income. Seberapa besar sih yang bisa didapat untuk mencapai 1 miliar per bulan? Yang tadi gue mention, aktif itu termasuk gaji, bonus, komisi, dan lain-lain. Tapi gue harus realistis sama kalian. Untuk menjadi karyawan dan mendapat 1 miliar per bulan dari active income, menurut gue itu susah banget. Like, lumayan susah banget. Karena mayoritas gaji per bulan terbesar di Indonesia, ya segini, berapa ratus juta. Itu pun butuh berpuluh-puluh tahun untuk dapat posisi itu, dan kalian harus punya the right skill and network. Cuma kalau kita lihat dari beberapa negara di luar, ada beberapa eksekutif yang masih muda, misalnya 30 tahun, 40 tahun, menjadi karyawan dan profesional bisa dapat 1 miliar per bulan. Tapi bukan dalam bentuk gaji. Gajinya mungkin nggak 1 miliar per bulan, tapi bisa dapat portfolio compensation. Itu yang kita lihat dari CEO-nya Twitter, Parag Agrawal, yang baru dipecat sama Elon Musk. Dia gajinya tuh sebenarnya nggak segede itu. Tapi dia dapat saham Twitter, stock compensation dari kerjaan dia sekitar sekian belas juta dolar nih, lebih tepatnya segini. Dan banyak company-company yang ngelakuin kayak gini untuk mereward high performing employee tanpa harus cash out gede-gedean. Itu angle karyawan ya. Tapi gue mau break mindset kalian bisa masuk ke active income yang bukan cuma menjadi karyawan. Karena dapat active income itu ada beberapa stagesnya. Employee, self-employed, sama business owner. Sebenarnya ada satu lagi investor, tapi itu nanti di poin 2, poin 3. So as an employee, yang kalian lakuin adalah cari income sebanyak-banyaknya dari perusahaan dengan membangun skill. Mungkin itu poin paling penting. Tapi selanjutnya kalian harus mulai break ke self-employed dan business owner. Karena sebagai employee kalian dibayar berdasarkan waktu 9 to 5, kontrak kerja. Tapi self-employed kalian tuh dibayar berdasarkan output. Yes, tetap harus keluarin waktu dan effort. Di sini ada beberapa kerjaan yang menurut gue bisa dapetin banyak uang ya. Freelance salah satunya kalian bisa lakuin. Sales kalian bisa lakuin. Kalian bisa affiliate, dropship, dan jenis-jenis self-employed itu tuh nggak ada limit atasnya. Kalian bisa dapat sampai ratusan juta, bahkan miliaran kalau jago banget. Sampai kalian akhirnya break dari self-employed, dari mempekerjakan diri sendiri, kalian masuk ke business owner. Nah, sebagai business owner, ini masih kategori aktif ya. Kalian aktif ngembangin bisnis. Misalnya bisnis punya omset 1 miliar, kalian berhasil ngebangun bisnis omset 2 miliar. Lalu sebagai pemilik bisnis, kalian bisa menggaji diri sendiri atau membagi dividen, bagi profit dari bisnisnya ke kalian sendiri. Mungkin di tahap ini kalian bakal bisa dapetin 300, 500, mungkin 700 juta per bulan. Yang untuk kemungkinan bisa dapat 1 miliar per bulan. Gak usah mikirin tentang 2 income yang lain. Tapi menurut gua itu kesalahan yang lumayan fatal ya. Orang kira membangun karir itu one hit wonder. Ada satu yang boom, tiba-tiba gua kaya banget. Tapi kenyataannya kalian harus diversify stream of income. Itu perspektif active income. Harus kalian bangun terus dengan membangun skill, pengalaman, dan
network. Kalau gue realistisnya, mungkin kalian kalau misalnya yang suka nonton video ini dan suka belajar banyak ngebangun skillnya, mungkin dalam 5 tahun, 10 tahun kalau kalian agresif banget dan bisa crack the game, dari active income kalian bisa dapat 300-500 juta per bulan. Aminin dulu, ingat poverty mindset exists, break mindsetnya bahwa kalian bisa mencapai uang segitu. Nah selanjutnya kita ngomong tentang portfolio income. Nah basically portfolio income dibanding passive income. Portfolio itu kalian beli harga murah, jual harga mahal. Sesimpel sebenarnya berdagang. Tapi kekurangan dari portfolio income, kalian tuh harus punya uang. Dimana kalau misalnya active income, kalian harus punya skill dan waktu yang hebat banget. Portfolio itu kalian harus punya uang. Selama kalian membangun active income, mungkin sampai 100 juta, 200 juta per bulan, sisihin sebanyak mungkin yang kalian bisa untuk masukin ke portfolio income. Kita nggak usah ngomong pasif dulu, soalnya menurut gue pasif lebih susah daripada portfolio. Nah portfolio income ini, misalnya kalian udah kumpulin nih, mulai dari gaji kecil, dari 50 juta per bulan, kalian kumpulin 40. Mulai dari 100, kalian kumpulin 80. Mulai dari 200, kalian kumpulin 150. Hal itu lama-lama menjadi bukit dan akhirnya anggap kalian punya portfolio mulai dari 100 juta. Di sini kalian harus tentuin style kalian masing-masing. Kalau kalian tipe yang suka lebih pasif, lebih suka long term, portfolio yang kalian beli adalah saham, aset, kripto, obligasi, reksadana yang sifatnya long term, yang mungkin return per tahunnya kalian incar 10-20%. Or kalau agresif mungkin 30%. Jadi kebayang lah, misalnya kalian punya 100 juta, kalian taruh di portfolio dan ngembangin 30% setahun. Jadi dapat 30 juta per tahun tuh, berarti per bulannya sekitar 5 juta. Nggak ngapa-ngapain. Nah tapi there's the other side of portfolio income yang kalian harus lebih aktif lagi ya, lebih belajar. Salah satunya, sebenarnya kemarin gue udah sekitar anggap 1,5 miliar dalam bentuk saham ya. Gue taruh di RDN, I bet on the right stock, gue beli saham yang benar, yang kebetulan performance-nya pas keluar laporan keuangannya bagus banget, dan ada corporate action yang bagus, ternyata sahamnya beggar dalam 1 bulan. Beggar itu artinya sahamnya hampir 2 kali lipat lebih. Jadi anggap 1 miliar gue berubah jadi 1 miliar lagi gitu. So ini sebenarnya game yang lagi mau coba di crack di ternak uang ya. Karena kan kita ngebahas how to crack the financial market, karena kita tahu market di Indonesia itu nggak efisien dan kalian bisa maksimalin itu banget. Tapi jangan berharap dan punya mindset bahwa portfolio income itu suatu cara untuk cepat kaya. Bisa aja cepat kaya, tapi jangan lupa yang cepat kaya bisa juga cepat miskin. Kenapa di bagian portfolio income ini kalian harus bangun skill juga dan mindset yang benar? Soalnya kalau misalnya kalian udah kekumpul nih 2 miliar, anggap 2 miliar ya. Ingat, gue pakai angka gede, jangan minder karena poverty mindset exists. Semakin kalian punya amunisi, semakin banyak yang kalian bisa taruh di high risk asset. That's why active income matters a lot. Kalau misalnya kalian punya 2 miliar, misalnya kehilangan 200 juta, kalian bakal fine-fine aja. Tapi kalau kalian cuma punya 200 juta, terus kalian kehilangan 200 juta, ya pasti kalian berdarah, nangis-nangis, mungkin lapor ke pacar atau ke orang tua, gila gue kehilangan ini semua, dan itu yang terjadi sama gue. Di tahap ini kalian bisa lebih gampang mendekati 1 miliar per bulan kalau misalnya udah punya capitalnya. So long kalian udah crack game pertama, yaitu active income. Cuma ini kalian harus belajar lebih lanjut, gue nggak bakal bahas terlalu panjang di video ini. Ini lebih ke overall strategy how to hit 1 billion. Nah, anggap udah berjalan nih 5 tahun, 10 tahun dari karirnya, kalian udah berhasil dapat 100, 200 juta per bulan, mau itu dari kerjaan, freelance, atau dari bisnis. Kalian udah kumpul portfolio 1 miliar yang bisa kalian kalau agresif banget dapat misalnya 10% per bulan, possible, walaupun bisa juga bulan depannya minus 20% bisa juga. Tapi then kontribusi dong, misalnya 200 plus 100 juta dari portfolio. Kita ngeliat chartnya bakal berubah sedikit aktifnya walaupun naik, tapi ini ikutin naik gitu. Nah, income terakhir yang ketiga itu passive income. Bedanya dari 2 income yang sebelumnya, passive income tuh butuh initial capital dan effort yang lebih besar. Kalau portfolio, kalian butuh initial capital yang besar untuk dapat income yang besar, tapi kalian butuh skill yang besar juga. Cuma belum tentu butuh effort yang luar biasa besar. Passive income tuh jenis yang misalnya kalian punya bisnis tapi kalian nggak running, bisa jalan sendiri dengan hire profesional benar, kalian punya affiliate model, yang kalian ngelakuin sesuatu terus bisa dapat duit terus gitu. Tapi apapun yang di passive income ini, kalian harus ngebangun fondasinya di awal. Yaitu harus taruh uang, taruh sedikit effort dari kalian, bikin sistemnya, dan make sure sistemnya berjalan selama-lamanya. Generally menurut gue rekomendasiin ini tuh last step untuk kalian. Udah dapetin fokus di aktif, udah dapet portfolio, bolehlah taruh alokasi uang dan waktu kalian untuk membangun sistem biar dapat passive income. Maybe ini bisa bentuknya dalam bisnis yang autopilot, walaupun gue nggak setuju ada autopilot. Mungkin systemized business. Mungkin kalian punya banyak pasukan dan kalian punya produk dan mereka bisa generate kalian affiliate marketing. Mungkin kalian jadi content creator, di mana ada satu video yang dapat views, terus kalian dapat AdSense dan dapat endorsement dari sana. Tapi is 1 billion a month sesuatu yang impossible? Menurut gue nggak impossible, tapi susah banget. Kalau gue sekarang lagi di tahap dimana portfolio income gue tuh bisa
bisa besar. Walaupun active income gue juga lagi naikin terus ya melalui bisnis-bisnis aktif gue, melalui kayak content creating gue. Tapi kalian pasti pernah lihat chart ini ya. Kalau kalian dari muda ke tua ke paling tua, yang time, energi, sama fokus, kalian tahu makin lama tuh kita makin less time, kita makin punya banyak uang, dan kita makin punya sedikit energi makin tua. Dan kalian bisa cari banyak banget video yang fokus di masing-masing income ini. Mungkin nanti gue bakal bikin juga. And yeah, I think that's how you get 1 billion a month. Ini garis besar biar kalian break the mindset. Gak cuma gaji yang bisa dapetin kalian income. Dan hopefully kita sama-sama belajar. Semakin gue belajar, nanti ngebagiin lebih banyak passive income. Gue bakal sharing juga di video ini karena itu emang passion gue. Gimana menurut kalian? Optimis nggak bisa dapat 1 miliar per bulan? Kalau video ini membantu, like, comment, subscribe. Sangat ngebantu gue sebagai creator. Bisa makin reach banyak orang. And I guess I'll see you guys in the next video. Bye-bye.